Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kembar Official. Hari ini kita akan membahas salah satu materi psikologi kembali, yakni terkait dengan people pleaser. Apa sih people pleaser itu? Jadi ada salah satu karakter dari individu, yakni mereka mudah sekali untuk mengatakan iya dalam berbagai hal dan cenderung kesulitan untuk menolak segala rupa ajakan ataupun instruksi yang diberikan orang lain kepada dia. Padahal dalam konteks tertentu dia pun tidak harus dan wajib melakukan apa yang diinginkan oleh orang lain. Di sini people pleaser adalah salah satu contoh dari karakter orang yang mudah sekali untuk bergaul dan cenderung untuk multitasking. Orang-orang yang dalam lingkungannya cukup mudah untuk diterima oleh orang lain dan cenderung untuk lebih dapat beradaptasi. Namun dia akan tersiksa secara mentalitas, di mana kecenderungan dia akan termanfaatkan oleh lingkungannya atau dia akan menyita banyak waktu untuk orang lain tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Kesulitan untuk mengiyakan apa yang dia rasakan dan pikirkan, dan cenderung untuk terus memaksakan diri untuk sesuai dengan apa yang orang lain inginkan dan melakukan apa yang orang lain minta dari diri dia. Kembali bahwa kebermanfaatan dirinya cukup besar untuk seorang people pleaser, tapi kita harus tahu bahwa ada batasan-batasan dan juga bagaimana cara untuk kita tidak terjerumus menjadi people pleaser yang terpuruk dan akhirnya hanya bermanfaat namun tidak bahagia. Di sini simak ada 6 hal yang menjadikan kita sebagai people pleaser. Jika iya kita seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan dan juga bagaimana mengadaptasikan karakteristik diri kita sebagai people pleaser yang baik namun tetap dapat juga membahagiakan diri sendiri dan menjaga kecenderungan kebahagiaan yang dimiliki oleh diri kita. Karena kebahagiaan dalam diri kita pun penting untuk kita jaga. Jika bukan kita yang menjaga, maka siapa lagi yang akan memperhatikannya? Berikut 6 hal yang terkait dengan ciri-ciri dari seorang people pleaser. Simak ya. Yang pertama adalah mudah setuju dengan pendapat dan pemikiran orang lain. Di sini orang-orang yang berkarakter people pleaser cenderung untuk mudah sekali mengiyakan dan setuju dengan apapun yang orang lain sampaikan. Kecenderungan orang-orang people pleaser itu tidak terlalu analitis, tidak kritis, dan juga cenderung untuk lebih berdamai dengan apapun yang dibicarakan orang lain. Cenderung positif thinking dan kurang berhati-hati dalam mengiyakan segala hal terkait dengan pendapat atau mindset. Mudah terjerumus dengan pendapat orang lain dan juga mudah terbawa arus. Di sini jika kita merasa kita adalah people pleaser, pastikan kita lebih belajar lagi untuk menyaring apapun informasi yang kita dapatkan. Tidak serta-merta langsung setuju dan mengiyakan, karena beberapa hal dalam konteks sosial pun harus kita teliti terlebih dahulu terkait dengan kepentingan dan apa motif dari segala pendapat dan juga informasi yang disampaikan. Yang kedua adalah sering berusaha keras untuk menghindari konflik. Nah, di sini people pleaser adalah orang-orang yang cenderung mencari kedamaian, tapi kecenderungan juga tidak siap dengan konflik. Di saat kita berhubungan dengan orang lain dalam konteks sosial, kita seringkali untuk tidak ingin terlibat dalam konflik yang besar, dan di situ juga kita seringkali menahan diri dan akhirnya mengorbankan apa yang sebenarnya harusnya kita perjuangkan. Cenderung orang-orang yang people pleaser mudah untuk disalahkan oleh orang lain, mudah untuk dikambing hitamkan, ataupun seringkali menjadi salah satu orang yang paling tersudut dalam sebuah konflik karena kecenderungan kita tidak berani untuk mengambil sikap. Di sini kita ambil sisi positifnya bahwa people pleaser adalah orang yang kecenderungan tidak sering berdebat, tidak juga sering masuk ke dalam suatu pertikaian. Namun ada sisi negatif di mana saat kita harus memperjuangkan kebenaran dan juga memperjuangkan kepentingan kita seringkali lalai dan hanya mengiyakan saja agar tidak terjadi konflik yang lebih besar. Kembali, kita harus mengatur porsi-porsi di saat terjadi konflik sosial yang terjadi di sekitar kita.
Yang ketiga adalah merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Ini sering sekali membuat orang-orang people pleaser itu overthinking, dimana ketika kita melakukan sesuatu hal atau orang lain di depan kita melakukan suatu hal yang tidak nyaman untuk orang di samping kita, kita seringkali merasa bahwa perasaan dia adalah tanggung jawab kita, dimana kita harus meminta maaf atas perbuatan orang lain, ataupun kita harus memastikan dengan validasi apakah dia terganggu atau tidak. Kembali bahwa people pleaser kecenderungan sering sekali memikirkan perasaan orang lain yang belum tentu juga dia minta untuk kita ikut pikirkan. Kembali bahwa tidak semua perasaan orang lain itu adalah tanggung jawab kita, karena jika tidak terkait dengan kontrol kita, maka itu bukanlah suatu fokus yang harus kita selalu pikirkan. Kembali perasaan orang lain sebegitu dalam, begitupun perasaan kita. Pastikan people pleaser lebih fokus kepada perasaan sendiri dan juga tidak selalu terjebak dengan kekhawatiran terkait dengan apa yang dirasakan orang lain terhadap kita. Kembali karena kita tidak tahu apa yang mereka rasakan, kita tunggu apa yang mereka ingin sampaikan, dan juga pastikan kita tidak merasa bersalah sebelum terjadi kesalahan. Yang keempat adalah cenderung tidak mengakui ketika dirinya merasa terluka. Ketika people pleaser merasa perasaannya sedang terluka, kecenderungan dia akan berbohong terhadap dirinya sendiri dan memperlihatkan bahwa dia baik-baik saja kepada lingkungannya. Di sini memang baik dalam konteks kekuatan, bahwa dia cukup kuat secara mental untuk tidak memperlihatkan apa yang dia rasakan. Namun people pleaser kita pun harus men-share perasaan kita. Tidak selalu kita harus menerima perasaan-perasaan orang lain dan kita mengerti perasaan mereka, tapi kita juga harus mengerti perasaan kita dan juga kita adaptifkan ke orang lain. Karena orang lain juga butuh untuk menghargai perasaan kita dengan cara kita jujur akan perasaan kita sendiri. Yang kelima, yang paling mudah untuk dianalisis adalah orang-orang people pleaser cenderung lebih suka meminta maaf terlebih dahulu. Memang baik meminta maaf terlebih dahulu, namun jika itu dalam konteks bukan kesalahan, kita tidak seharusnya meminta maaf. Contohnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain yang dikenal ataupun tidak dikenal, kita sering mengucapkan kata maaf di awal. Maaf Pak, apakah kursi ini ada yang menduduki? Nah, di situ tidak harus kita meminta maaf karena kita sedang bertanya saja. Lalu juga kita seringkali mengutarakan maaf di awal ketika memvalidasi hal seperti ini. Maaf Pak, apakah Bapak kenal orang ini? Nah, seperti itu sebenarnya tidak harus meminta maaf, karena kata maaf diutarakan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Dari itu kita bisa menggantinya dengan kata permisi. Permisi untuk izin dalam konteks mengganggu waktu yang dimiliki atau kesempatan yang dimiliki orang lain. Kembali bahwa people pleaser cenderung sangat mudah untuk mengutarakan kata maaf. Di sini lebih condong kepada kekhawatiran dan juga ketakutan akan membuat kesalahan. Hati-hati untuk teman-teman yang merasa dirinya people pleaser, mulailah untuk mengurangi kata maaf di awal ketika komunikasi berlangsung tanpa ada kesalahan yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah merasa tidak nyaman ketika orang lain marah terhadap kita. Di sini kembali bahwa teman-teman, saat kita merasa diri kita people pleaser, seringkali kita terjebak dengan kemarahan orang lain terhadap kita. Bahkan ketika kita tidak melakukan kesalahan, hanya terkait dengan tersinggung, merasa tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan, padahal kita tidak bermaksud apa-apa terhadap mereka. Kembali bahwa orang-orang di luar sana, di lingkungan kita, tidak semuanya memiliki sifat dan karakter yang sama dan juga dapat kita prediksi. Ketika orang-orang itu pemarah dan juga cenderung mudah tersulut amarah, dan seketika kita mendapatkan singgungan dengan dia dan dia marah terhadap kita, bukan kapasitas kita untuk terpuruk di situ. Karena kita pun harus tahu bahwa setiap orang punya hak untuk marah dan juga merasa tidak nyaman. Dari itu tidak harus kita selalu terbebani dengan kemarahan orang lain terhadap kita jika itu hanya dalam konteks bahwa dia pun memang tidak pantas untuk marah terhadap kita, dan sebenarnya kita pun tidak melakukan kesalahan yang berarti dan kita sudah validasi bahwa tidak ada kesalahan yang benar-benar kita lakukan terhadapnya. Hanya orang tersebut memang mudah sekali untuk tersulut emosinya dan cenderung lebih mudah untuk tersinggung. Jadi di lingkungan sosial pun ketika ada orang yang marah tidak harus langsung merasa terpuruk ya, untuk people pleaser semua di rumah.
Nah, tadi 6 ciri dari people pleaser. Jadi, ketika kita merasa bahwa diri kita people pleaser, pastikan kita mulai untuk lebih mengontrol perasaan kita, manage kembali perasaan kita agar lebih baik dan juga lebih terkendali. Karena kecenderungan kita terlalu memikirkan orang lain dan lingkungan kita, namun perasaan kita sendiri yang menjadi korbannya. Itu sangat tidak adil. Di sini kembali Pasan sharing karena Pasan pun pernah menjadi people pleaser. People pleaser yang orang-orang anggap sebagai yes man dalam konteks positif, dimana saya sering sekali mengiyakan apapun yang diminta oleh lingkungan. Namun kecenderungan kita mengorbankan banyak hal terkait dengan kepentingan dan juga kapasitas keinginan kita. Di sini mulailah untuk lebih bijak dalam mengiyakan segala hal yang diminta oleh lingkungan dan juga kembali bahwa kita pun punya kehidupan. Tidak harus selalu untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Sekian dari Pasan, semoga bermanfaat. Tidak lupa Pasan masih tunggu request-request untuk tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video salah salah